أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ما رنحت عذبات الباني ريح صبا وأطرب العيس حاد العيس بالنغم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك سيدنا محمد نبي الرحمة. يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي. انت سمع الله. اللهم فشفعه فيا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلو في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضايا واسع الكرم. بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قس
قسم من عظم القسم يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. أبياتها قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'du fa ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad aflaha al-muttaqun. Iblis al-la'in keluar dari surga, diusir dari surga karena sombong. Maka orang-orang yang sombong itu seolah-olah makmumnya iblis. Jangan ada di hati kita sedikit pun sifat sombong. Walaupun manusia semua punya itu sifat-sifat yang jelek, kecuali yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala seperti para anbiya, wal mursalin atau auliya. Kalau orang-orang macam kita nih masih kayak gado-gado. Sa'a ada kibir, sa'a ada hasud, sa'a ada riya, sa'a ada sum'ah. Yang penting jangan kita ikuti. Yang penting jangan kita ikuti. Kalau tidak salah Imam Ali radhiyallahu anhu mengatakan, kalau engkau mau sombong, suruh lihat apa yang ada di dalam perut kamu. Nggak jadi sombong, saudara. Yang ada di perut apa? Nggak boleh jelaskan. Itu ada di perut kita. Nggak perlu kita sombong. Dalam sebuah hadis, 5 makna al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fin nar wa alqaitu fi jahannam. Dalam hadis qudsi itu. Sombong itu punya Allah. Allah boleh sombong kenapa? Tidak mati. Tidak ada yang mengalahkan. Semua berjalan sesuai dengan keinginannya. Apa yang ia ingin, kun fayakun. Punya Allah semua itu. Walau Allah kehebatan juga punya Allah. Tidak ada yang hebat. Siapa yang hebat? Tidak ada yang hebat. Semua hebat ya. Siapa yang berani mengambil dari sifat-sifat ini, kalau dia tidak bertobat, niscaya akan dilemparkan ke dalam api neraka. A'udzubillah min. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita sifat tawadhu. Nabi kita sayyidul mutawadhi'in. Ya. Rasulullah kalau ke pasar bawa barangnya sendiri. Kalau ada orang yang menolong, Nabi mengatakan saya punya apa bukan? Yang punya barang yang paling berat angkat. Rasulullah jahit sendalnya sudah. Habibullah jahit bajunya, tidur di perbakar berbekas. Siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kalau itu menjadi sombong Nabi, dosanya diampuni. Enggak pernah salah dalam hidupnya. Perbuatannya semua baik. Yang berhak kalau mau sombong siapa? Nabi Muhammad SAW. Hasyawakala Nabi tidak pernah sombong. Rasulullah SAW kalau berbicara dengan orang, misalnya orang itu memegang tangannya, tidak pernah Nabi lepaskan tangannya, dibiarkan dia memegang tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau dia mau dekat, Nabi dekatkan telinganya. Padahal beliau maha sempurna pendengarannya. Ada tawadhu Nabi SAW. Yang mesti tawadhu ini yang pertama siapa? Habaib, anak cucunya. Iya kan? Yang paling pas untuk jadi orang ahli tawadhu seperti kakeknya siapa? Anak cucunya. Jangan merasa sombong dengan kekayaan, kekayaan hilang. Jangan merasa sombong dengan ilmu, bisa hilang ilmu. Jangan merasa sombong dengan pangkat bisa habis pensiun. Tetapi tawadhu, husnudzan, jalan terus, tambah tinggi, tambah hebat, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna Allah minal mutawadhi'in, minal ladzina yuhsinuna dhununahum bi rabbihim wa bi jami'il khalq. Insyaallah amin ya rabbal. Ini hari kita akan baca kitab Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Abdul Al-Maliki radhiyallahu anhu wa arda. Pembahasannya masih tentang sholat, yaitu sholat Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarramin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Maulana Muhammad rahimahullahu ta'ala wa ana naf'a bihi wa bi 'ulumi fid darain amin. Wa huwa sayyidul walid Abu Muhammad bin Abdul Maliki muhaddits al-haramain radhiyallahu ta'ala anhu wa arda ila an qala fi kitabih Dakhail Muhammadiyah ila an qala fadailu salatil jum'ah. Maaf, bukan Dakhail Muhammadiyah, di kitabih Khasaisul Ummah Al-Muhammadiyah. Maaf. Sampai kepada pembahasan tentang fadailu salatil jum'ah. Akan lagi soal salat. Ini salat Jumat ya tadi. Qala wa min asyrafil ladzi ja'ala Allah li hadhihi al-ummah. Daripada kemuliaan yang Allah jadikan buat ini umat, annahu ikhtassaha bi yaumil jum'ah wa ja'alahu 'idan 'aziman. Mereka diberi keutamaan dengan punya hari Jumat dan jadikan hari raya besar hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Hari sama, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Tapi Jumat penghulunya. Seperti juga Ramadan penghulu bulan, maka Jumat penghulu hari, Sayyidul Ayyam. Baik. Wa ja'ala minal khasa'isi wal fadaili lahu wa li salatihi ma yartafi'u bi qadrihi wa ya'dhumu ajruhu. Allah menjadikan kehususan-kehususan, keutamaan-keutamaan di hari Jumat tersebut, baik untuk sholatnya ya atau yang lain-lain, sehingga dia berada di tingkat yang atas dibanding hari-hari yang lain. Amalan kita pun menjadi lebih bagus lagi ketika itu di malam dan di hari Jumat. Ya, nah, mana hadirin buktinya? Peminha takfiru halid dzunub. Ini Jumat
bisa menyebabkan kita dihapus dosa. Ya, dihapus dosa. Tapi ingat nih, ini dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar harus tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kita lakukan lagi. Daripada dosa besar itu hadirin, pertama kufur, udah gak ada ampunnya itu. Apalagi durhaka kepada ibu dan bapak. Was. Kalau Allah mengatakan wala taqul lahuma uffin, jangan ngomong sama ibu, apalagi bentak. Pertama ibu, kedua bapak, tapi ibu bapak di atas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsan. Setelah Allah mengingatkan kita tentang ibadah kepada Allah, tidak boleh disekutukan. Berat kan itu? Menyekutukan Allah. Berat juga siapa? Kedudukan orang tua kita, kedua orang tua kita. Harus kita berhati-hati. Kalau kita bisa lulus terhadap kedua orang tua kita, insya Allah kita lulus di akhirat. Kita akan lulus dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mari, kalau di sini barangkali saya termasuk yang masih ada sangkutan dengan ibu bapak, punya salah kepada ibu dan bapak, jangan malu-malu minta maaf, jangan malu-malu minta ridho. Ya, selalu kita minta ridho kalau bisa. Pagi salaman, Umi, Abah ridhoin saya. Begitu enggak? Belum. Coba begitu. Ya. Saya ajarkan kepada anak saya untuk seperti itu. Sebagian ada yang mengikuti, sebagian ada yang nggak bisa. Mungkin nggak bisa ngomong barangkali. Salaman pagi, ridhoin saya minta ridhonya. Bahasa minta ridhonya, dunia akhirat. Kalau tidak, kita tinggal ngomong itu. Kenapa saudara? Diambil dari hadis. Ridho fi ridho walidain wa sukhtuhu fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah itu bersama dengan ridhonya orang tua. Bencinya Allah dengan bencinya kedua orang tua. Artinya walaupun Anda ibadah banyak, tapi orang tua kita benci kepada kita, tergantung ini ibadah belum diterima oleh Allah. Makanya kita pandai-pandai kalau ingin panjang umur, ingin banyak rezeki, ingin sukses dalam usaha, ingin hasil maksud kita, nggak usah jauh-jauh, saudara-saudara. Tidak usah jauh-jauh. Keramat kita ibu dan bapak kita. Tiap pagi sahabat, Abah ridhokan saya, doakan, dan cukup. Soleh salaman begitu lagi Abah, Ibu ridhokan saya. Biar dia ngomong saya ridho sama kamu sudah. Berarti kalau dia ngomong saya ridho sama kamu, yang ridho siapa? Allah. Ya. Jangan merasa malu, jangan merasa nggak enak. Kadang-kadang nggak enak sama istri, gengsi sama istri. Jangan jadi sebab istri kita menyebabkan kita masuk neraka, sehingga kita kurang ajar kepada ibu dan bapak. Banyak terjadi di zaman sekarang. Banyak terjadi di zaman sekarang, istri menyebabkan suami masuk jahanam karena kurang ajar kepada ibu dan bapaknya. Na'udzubillah. Padahal istri yang setia, istri yang baik, yang mendukung suaminya biar bakti kepada ibu dan bapaknya, itu istri yang pintar. Istri yang pintar yang mendukung suaminya berbakti kepada ibu dan bapaknya. Kalau suaminya salah kepada ibu bapak, ayo coba minta maaf. Bukan disuruh kurang ajar sama ibu bapaknya, itu syaitan. Tapi kalau istri yang baik, dia mendukung suaminya supaya taat kepada ibu dan bapak. Ini pintar berarti. Kenapa? Karena dia tahu ridhonya Allah, dia ridho ibu dan bapak. Kalau ibu bapak ridho, Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, apa yang diminta dikasih? Iya kan? Ini semua punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu saudara. Ini semua punya Allah. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, tidur. Punya dosa diampuni oleh Allah. Punya salah diampuni oleh Allah. Fakir dikayakan oleh Allah. Ada halangan dibuka oleh Allah. Kenapa? Allah ridho. Enggak usah jauh-jauh, kita juga kalau senang kepada seseorang, apa yang dia mau insya Allah kita berikan. Kenapa? Senang ridho. Tapi kalau mengganjal, nggak baik, kurang ajar, nggak baik. Ya, mari kita berlomba mencari ridho ibu dan bapak. Kalau Allah sudah masih lagi, itu kewajiban kita. Yang paling pertama, Allah, Rasulullah, habis itu siapa? Ibu, bapak, guru. Allah, Rasulullah, ibu, bapak, nanti guru. Ya, nah, insya Allah kita selamat dari di dunia akhirat. Kita lanjutkan. Ya. Gala
Amin hakak fi wal dunub. Jadi Jumat itu menyebabkan kita diampuni dosa. Rasulullah SAW bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jum'ata fastama'a wa ansat ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa ziyadatu thalathati ayyam wa man nassa al-asaba kadama. Sabda Nabi, barang siapa di hari Jumat wudu dengan baik. Bagaimana wudu dengan baik itu? Sesuai dengan rukunnya. Muka betul, bersih, tangan sampai sikut, kedika, kepala, ya. Kemudian kerjakan sunnahnya, kaki dan tertib. Baik, betul. Kemudian dia berangkat ke masjid. Itu atau di mana? Waktu di mana? Dia datang ke masjid. Sampai di masjid, sampailah umat imam berkhutbah, naik mimbar, diam. Imam khutbah, jangan khutbah lagi ente. Dengarkan. Sebab sekarang di mana-mana masjid, imam khutbah, makmum juga ada banyak khutbah juga. Imam bicara, ini bicara lagi. Sayang. Tidak ada jumlah sempurna. Anda tulis sebagai orang ahli Jumat, tapi tidak ada kesempurnaan dalam Jumat Anda. Ya, baik. Apa faedahnya? Wudu dengan baik, pergi Jumat, dengarkan imam khutbah, sembahyang Jumat, diampuni dosanya antara Jumat itu dengan Jumat yang akan datang. Dan ditambah 3 hari, berarti berapa hari? 10 hari. Diampuni 10 hari. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ngomong, yang nggak pernah bohong. 10 hari kita diampuni dosa. Saya udah jelaskan dulu bahwa pengampunan dosa seperti ini adalah orangnya diberi taufik kalau salah bertobat dan diterima, atau dia diberi taufiknya oleh Allah nggak berdosa. Ya, itu maknanya diampuni dosanya 10 hari. Baik, kalau ente tiap Jumat begitu, masya Allah, berapa banyak keampunan yang kita dapat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini nggak bayar, asal ada kemauan. Tapi beliau juga lihatnya, waman masal aswa faqad lawa, tadi kan dikatakan pergi ke masjid wudu, pergi ke masjid, dengarkan dengan baik itu imam yang termasuk orang yang mendengarkan imam berkhutbah itu adalah yang tangannya diam, enggak megang batu, ya. Kalau bisa tasbih juga nggak usah, bukan tempatnya, ya. Gak usah megang batu, apalagi ngobrol. Megang batu, dia bilang, kata Nabi SAW, siapa yang megang batu, dia telah lalai. Ini kadang-kadang bukan megang batu. Apa? Oh, panik Jumat. Ketawa sendiri. Diketawain kita sama syaitan. Terus kadang-kadang ngebersihin kuku. Imam mana dia? Terus yang pas lagi yang paling aja apa? Ngantuk. Ngantuk kalau waktu Jumat itu nggak dijual 5 juta. Ngantuknya waktu imam khutbah, apalagi kalau yang khutbahnya taat sedikit, pelan-pelan, itu semua gini. Betul kan? Tapi ini hadis menerangkan kepada kita jangan begitu. Tergantung walaupun khutbahnya apa saja imamnya, lemas kayak nggak kurang enak dia kan, tetap dia punya kewajiban, kita juga punya kewajiban. Ya, bukan nggak boleh ngantuk di luar kemampuan kita, beda. Tapi kita lawan gitu, ya, tidak lawan supaya tidak ngantuk. Bagaimana cara melawannya? Dari pertama kita udah ingat, anak nggak boleh ngantuk. Sebab ini ganjaran besar. Kalau kita ngantuk rugi, ya, termasuk akal juga. Apalagi orang ngantuk. Orang ngantuk itu bedanya dengan tidur. Kalau tidur dia tidak paham sama sekali apa yang diucapkan oleh orang. Itu tidur. Nggak paham sama sekali, nggak kedengeran. Tapi kalau ngantuk, dia dengar, nggak bisa apa-apa. Dia dengar tuh omongannya, nggak paham, tapi dia dengar. Kalau yang tidur nggak, itu bedanya. Jadi orang nggak dengar sama sekali. Kalau ngantuk pasti dengar. Tapi tidak paham. Ya. Baik. Jadi hadis ini mengajak kita untuk pergi ke masjid dengan dalam keadaan berwudu.
Nah, sekarang kita tanya, anak kalau ke masjid sudah wudu nggak dari rumah? Belum. Nah, tidak sesuai dengan ini. Kalau mau bagus, mau ke masjid, wudunya jangan di masjid, walaupun nggak apa-apa. Karena ini tidak dapat dari manfaat ini. Kalau itu wudunya di rumah dengan baik, masuk ke masjid dan dengarkan khutbahnya Jumat sampai selesai, dapat 5 pahala. Diampuni oleh Allah selama 10 hari. Bagaimana dengan yang wudu di masjid? Lagi ada sendiri. Ini ada rumah. Baik. Qala al-Imam An-Nawawi wa fi hadha al-hadith an-nahyu an mas al-hasa wa ghairihi. Hadis tadi menerangkan kepada kita larangan kita megang-megang batu, megang-megang apa saja gitu. Apalagi handphone-nya. Sebenarnya kalau handphone itu sudah masuk masjid, sebaiknya hati-hati. Sebab yusilah. Ente pengusaha. Jual beli mobil lagi azan. Udah jadi suruh Soeb. Ada yang mau jual nih. Honda Brio. Subhanallah, begitu masuk ke masjid, kering. Dijawab nih. Pernah lupa nih, jangan boleh kita siswa. Enggak dijawab, nih 50 juta udah kelihatan. Perang di sini. Kan repotin angsa. Taruh. Beres keluar dari masjid, fadhol. Ente mau makan ke handphone silakan, enggak apa-apa. Di masjid jangan. Salah. Iya begitu. Selain yang memang dibagikan. Kalau enggak tahu. Ya. Nah, jadi ini larangan untuk pegang-pegang batu dan lain-lainnya min anwa'il abath, yakni bermain dengan tangan. Fi halatil khutbah, ketika imam berkhutbah. Sebelum imam khutbah ente mau boleh garong, pegang ini, pegang habis. Tapi ketika sudah assalamualaikum, alhamdulillah, terus dari assalamualaikum sudah berhenti. Ini yang kita bahas. Ngerti ataupun tidak ngerti bukan urusan Anda. Ya. Kemudian wa fi isyaratun ila iqbalil qalbi wal jawarihi ala sama'il khutbah. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa kita harus betul-betul menghadap khusyuk ketika imam berkhutbah itu dengan hati kita dan keadaan badan kita yang zahir. Ya. Wal muradil lahu huna al batil al mafhum al mardud. Yang disebut batil di sini, lahu di sini artinya hal yang jelek, ya, enggak bagus untuk dilakukan. Ya. Walaupun belum tentu haram, ya. Baik. Qala wa an Abi Ayyub al-Ansari al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man yagtasala yawmal jumu'ati wa massa min tibin kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabihi thumma kharaja hatta ya'ti al-masjida fayarka'u ma badalahu wa lam yu'dhi ahadan thumma ansata hatta yusalliya kana kafaratan lima bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Ini lebih banyak lagi kerjaan yang harus kita kerjakan. Barang siapa mandi di hari Jumat, sunat mandi di hari Jumat. Ya, dari mulai habis subuh tuh ente boleh mandi tuh. Ya. Nah, sampai sebelum Jumat. Kapan ya? Bukan Jumat, mandi dulu. Sunat mandinya. Niat, saya niat mandi Jumat. Seperti mandi wajib. Tapi niatnya mandi Jumat. Kalau itu usul Jumat sunnatan lillahi ta'ala atau nanti kalau itu usul Jumat al-masnunah, terserah, bahasa Indonesia juga boleh. Saya niat mandi Jumat sunnah lillahi ta'ala. Ya, tapi kalau di kamar mandi jangan ta'ala lillahi ta'ala, pakai jangan lillahi, tidak mati lillahi ta'ala. Mandi. Setelah beres mandi, tentu tadi itu apa? Berwudu. Keluar, masuk ke rumah, pakai baju yang paling bagus. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ambil perhiasanmu ketika mau datang ke masjid. Jangan ke masjid baju bekas kerja di bengkel, bau rokok, bau ikan asin, bau terasi. Malu ya sama malaikat. Ada malaikat di sebelah kita dan mau orang-orang juga. Pakai baju yang bagus. Enggak perlu baru. Yang penting bersih. Pakai baju yang bagus. Terus kalau ada minyak, kalau punya, pakai minyak. Jangan minyak jelantah. Ya, minyak wangi maksudnya. Ya pakai minyak wangi.
Ya, mau yang semprot kek, mau yang ini terserah, pakai minyak wangi. Ya, coba ingat nih, minyak wangi kalau bisa ente kalau pakai minyak wangi jangan semau ente kalau bisa. Pakai musyawarah dulu sama 2 orang. Sebab ada minyak wangi namanya nyong-nyong yang bikin orang pusing 7 keliling dari baunya saudara. Saking wanginya orang pusing. Ada nggak yang begitu? Maaf nih, kita bicara terang-terangan aja nih. Ada. Ini ada bakal minyak wangi yang harganya luar biasa mahalnya jadi murah. Itu kalau dipakai 7 hari 7 malam nggak hilang saudara. Itu bukan orang saja pusing, jin pusing saudara. Jangan dibawa masjid begitu. Jangan. Ente kalau pakai minyak wangi tanya 2 orang, "Kek minyak wangi ada ajib nggak?" Yang baik orangnya, yang lillahi ta'ala. Ajib nggak minyak wangi? Oh ajib. Seger nih baunya. Hah? Tanya Mabit, ajib nggak? Oh ajib. Boleh. Apalagi nanya perempuan lebih sensitif lagi perempuan hidupnya. Ya, dia punya hidup ciuman wangi kayak lagi perempuan. Dari jauh Pak, ini bagus. Ya kan? Nah, tanya. Jangan pakai yang sembarangan. Begitu set masuk pasti wangi semua orang gini semua. Yang sedang. Ya. Yang bagaimana Pak? Yang bau gaduh mahal. Walhasil nggak perlu ada nggak mahal juga kan, ada yang enak. Nggak terlalu ada yang masya Allah saking wanginya tuh jadi kewangian ya pusing kita saudara-saudara, bikin pusing orang. Ya. Dan kalau yang memangnya begitu jangan banyak-banyak, pakainya sedikit saja supaya tidak terlalu orang pusing. Ya, ini nggak ada di kitab nih, ini dari perasaan. Ya, ini dari perasaan, nggak ada di kitab nih. Minyak nyong-nyong nggak ada. Ya. Nah, jadi kita kalau memang yang begitu. Ya. Baik, kan tadi disuruh yang bagus-bagus. Minyak juga kita pakai yang bagus dong. Ya. Itu kalau ada minyak, kalau ada, jangan maksain. Ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa, yang penting bersih. Kemudian wa massa min thibin in kana 'indahu wa labisa min ahsani thiyabi, pakai baju yang paling bagus. Kalau bisa putih. Kalau bisa sunnah tuh. Ya, apa di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira gini. Maknanya ya, ilbasul bayan fa inna khairu isti'malikumul bayan. Kata Nabi, pakailah pakaian putih. Kan mas baik-baiknya pakaian yang kau pakai itu yang putih. Makanya waktu meninggal yang dipilih pakai apa? Putih, bukan belah. Oh, boleh. Boleh dipakai, yang penting menutup aurat. Tapi kan yang pantas dong. Ini kan mau ke masjid. Orang tuh yang paling bagus tahu menempatkan diri. Sekarang misal di majelis ini, di majelis orang lagi sedih, ente ketawa, bisa digambar orang. Betul nggak? Kayak ketawa-ketawa. Ini majelis sedih. Kalau di majelis senang, ente tertawa-tawa, memang tempatnya. Nah ini juga masjid. Kan tempat ibadah. Nabi mengatakan baju putih itu yang bagus. Kalau nggak ada baju putih, warna lain tapi satu warna. Ini kadang-kadang dari kita, dari saking pengen tampil beda, bajunya sudah warna-warni, di belakangnya ada tulisan. Ya rep tulisannya bagus. Ingatlah kepada Tuhanmu, masih ajib. Tulisannya bego lu. Ini ala kulihat nggak kena yang Abu Tosh, saudara-saudara. Atau tulisannya begitu? Atau tulisan-tulisan cinta, tulisan yang ada urusannya, yang dimampukan sana, saudara-saudara. Jangan pakai yang ada tulisan. Kalau bisa jangan yang berwarna-warni, yang satu warna. Ya, sehingga orang jadi khusyuk. Sekarang kalau ini, walaupun itu tulisannya bagus, barang siapa berbuat baik, dia akan menjadi seperti gambar. Siapa yang berbuat baik, kebaikannya akan dibalas oleh Allah 10 kali lipat. Bagus kan itu kalimat? Buat ente zen, dakwah ya kan. Tapi ketika ente sholat, di belakang ada orang, suka menyilai orang itu. Sadar. Sama ada? Betul atau tidak? Mereka melahirkan orang. Ya. Jangan yang pakai begitu, yang polos aja saudara. Ya, jadi tidak merusakkan apa namanya itu? Konsentrasi. Masya Allah, bikin pengen minum. Konsentrasi orang, jangan. Ya, baik. Kemudian
Dia masuk ke masjid, nggak ganggu orang. Apa nggak ganggu orang? Emang cuma masuk ganggu orang? Tidak, dia ganggu orang. Kadang-kadang orang maksa karena dia tahu dari jalan sop yang pertama, mepet sini, tendang sini, tendang. Ya. Ente masuk, ternyata sudah penuh semua, jangan nyalin orang. Kok anak gak kebagian tempat? Lah kenapa ente datang telat? Jangan nyalin orang yang duluan. Begitu ente lihat ini nggak dapat, duduk atau berdiri di tempat yang ente dapat. Anda dapat di sop kelima, sudah. Jangan pergi ganggu orang. Ya, lihat ada salin di depan, ada ombar depan. Mal, lim, ada di situ. Enggak begitu. Ente mau di depan, datang keluar. Enggak dapat, tahu diri. Di mana kita dapat? Di situ. Kalau di sini, kalau di Indonesia ini memang ya ini yang begini masih alhamdulillah ya, masih tidak kelihatan. Tapi di Arab ini kadang-kadang aduh, perlu pakai sabar 2 kali. Kita lagi duduk ini, kepala. Ini pakai gini kepala. Mau marah kita di Masjidil Haram. Tadi bisa jadi Arab kalau begitu. Kadang-kadang orang gitu tuh. Dia mau ganjaran, nggak punya ilmu jadi dosa kan? Makanya orang kalau mau ganjaran mesti punya ilmu. Jadi ganjarannya benar. Kalau nggak punya ilmu, maunya ganjaran, akhirnya bukan ganjaran, saudara. Dosa. Ya. Baik. Itu yang pertama, kalau depannya kosong, yang salah yang di belakang. Sekarang sop 5. Ente datang, yang depan kosong, yang sebelah sini penuh yang keempat. Kan nggak bisa ke sana. Siapa yang paling salah? Yang grup yang kedua. Sudah tahu kosong, isi dong. Kan sop pertama luar biasa ganjaran. Kalau yang tetap dikosongkan ente boleh waktu itu nggak apa namanya misalnya orang. Tetap dikosongkan, nanti gini, apa, masukkan, isi, nggak mau. Kenapa? Mau kesini yang di sebelah. Mereka yang tidak mengisi itu dia tafsir, satu kekurangan buat dia. Nah, walaupun khutbah udah mulai, Hati, dan khutbah udah mulai nih lagi. Kan depan ada kosong tuh. Ya. Anak baru datang nih. Ya. Anak lihat, memang penuh dari belakang. Anak lihat kosong, anak masuk aja. Kalau sudah khutbah Jumat kan kita disuruh dengar ada kawan kita. Waktu mau sholat aja kayak gitu. Sebab kalaupun ente benar itu datang ke sana, pasti ganggu orang. Minimal orang begini lihat kegantengan aja bebas. Ganggu orang juga. Kegantengan ente bikin orang susah juga. Ya, betul lah. Jadi aksan jangan. Nanti kalau sudah mau sholat kita isi. Ya, sebab kalau dalam semua khutbah tidak diwajibkan rapat-rapat ini yang penting kita mendengarkan kan. Tapi kalau sholat kan diwajibkan kita merapatkan dan mengisi sholat. Ya, gitu. Baik. Jadi hadirin mandi, pakai minyak wangi, baju yang bagus, datang ke masjid dengan sopan dan ketemu siapapun, dengerin imam khutbah sampai selesai. Karena kafaratan lima bainaha wa bainal jumu'atil ukhra. Ya, hal tersebut pekerjaan itu menyebabkan pengampunan dosa dari Jumat ini ke Jumat yang akan datang. Bukan nggak mungkin dari Jumat ini ke Jumat yang ke belakang. Ya ampun, bisa. Ini bisa 2 makna. Bisa yang akan datang, bisa juga yang sudah yang kita lakukan. Atau dua-duanya, Allah Maha Kuasa. Ya, nah. Jadi hadirin pekerjaan nggak berdoa, nggak minta istighfar, itu pun bisa menyebabkan turunnya pengampunan dosa daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Aus bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man wasala yawmal jum'ah wa ittasala wa bakkara wa ibtakar wa masya wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama'a wa lam yarghu kana lahu bi kulli khatwatin amalu sanatin ajru siyamiha wa qiyamiha. Allahu akbar. Mandi. Sudah mandi berangkat ke Jumatnya kapan? Sudah imam azan. Sudah muadzin azan. Betul itu? Enggak. Nih. Mandi dari mulai subuh tuh mandi. Mandinya subuh. Berangkatnya kapan? Sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar.
gimana? Tapi udah nggak dapat apa-apa. Dari nanti ada di sini standar. Yang datang duluan, tapi telat sedikit 1 jam, kambing, telat lagi, apa lagi? Ayam, telat lagi, telur, telat lagi, bulu, nggak ada, sampai telur aja saudara. Ya, ini cuma perumpamaan. Anda jangan pikir itu betul-betul ayam. Nah, jangan ente pikir, oh ya Allah kasih kambing, jangan kasih kambing. Lah, jarang. Ya, ini pendekatan makna, bukan sebenarnya. Masa dikasih telur? Kan malaikat yang nulis. Jadi ada jalan semua. Maksudnya ini amal bertingkat tergantung kemauan Anda dalam beramal. Pagi jam mandi berangkat ke Jumat jam 5, jam 7, misalnya jam 8 berjalan kan? Ini udah aktif nih kalau ada orang berangkat Jumat jam 7, ini sudah termasuk orang-orang yang Masya Allah. Ya, masjid-masjid terutama di kita, Masya Allah. Jam 7 sudah masjid di kita nih, semua kosong. Betul kan? Kosong. Kadang-kadang masih kodi. Kapan ramainya? Sudah dekat azan 5 menit lagi azan. Itu pun di belakang masih ngobrol, masih ngabisin rokok. Bukan lagi. Itu lagi dikit. Habisin rokok dulu. Ya, salah tuh gitu. Ini hadisnya. Harus mandi, datang buru-buru, tentu sudah wudu ya. Tadi udah masuk tuh. Pakai minyak wangi, bagus semuanya. Ya. Terus apa? Berangkatnya tidak naik kendaraan. Nah ini. Ya, tentu ini kalau dekat, kalau jauh ya pakai kendaraan nggak apa-apa. Tapi kalau tidak pakai kendaraan ini ada hadisnya. Walam yarkab. Dia jalan, ya, nggak naik mobil, nggak naik sepeda motor, ya. Wadana minal imam, dekat imam, duduknya dekat imam. Pastama awal biarbu, didengerin ke imam khutbah. Apa faedahnya? Katanya setiap langkah dia melangkah itu ganjarannya seperti puasa setahun penuh dan qiyamul setahun penuh. Hebat. Seperti puasa dan qiyamul setahun penuh. Gara-gara apa? Berangkat ke masjid pagi, sudah bersih, sudah wangi, nggak naik mobil, dan dekat dengan imam, mendengarkan sampai pulang. Itu seperti orang yang ibadah puasa setahun dan qiyamul setahun. Allahu Akbar. Kantor. Hah? Yang kerja nggak ke kantor, libur. Nah itu lain terserah kalau mau libur tidak. Ini kita tidak bicara kerja ini bicara soal Jumatnya, ya, menanggapi Jumat, ya. Ya seharusnya memang perayanya untuk orang Islam itu Jumat, ya, mestinya libur. Sebab hari besar itu sebetulnya hari Jumat. Islam orang Nasrani nggak ketemu, dia dapatnya Minggu. Yahudi dapatnya Sabtu. Yang dapat Jumat siapa? Umat dari Muhammad SAW. Ya, dia riwayat nanti kiamat Jumat, dibangkitkan Jumat. Ya, Allah menciptakan ini juga Jumat. Banyak kan kejadian di hari Jumat. Ya. Baik, kita lanjutkan. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis lain. As-salawatul khams wal jum'ah ila al-jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jitunil ba'dil kaba'ir. Berarti orang nih kalau mau masuk surga gampang. Enggak susah. Nabi mengatakan antara sholat dengan sholat setiap 5 waktu itu ada pengampunan. Sholat zuhur, datang asar sholat lagi, ampunan. Misalnya ada dosa sebelum zuhur, begitu sholat zuhur diampun semua Allah. Sampai asar sholat lagi, pengampunan lagi. Maghrib diampuni lagi di antara asar sama maghrib. Isya diampuni lagi antara maghrib dengan isya. Subuh diampuni lagi antara isya dengan subuh. Itu udah. Tapi dosa mana? Dosa kecil. Kok dosa kecil? Yang banyak itu dosa kecil. Kenapa? Sudah kecil dianggap kecil. Apa dosa kecil? Ngomongin orang dosa kecil. Ngeledek orang dosa kecil. Nyikat duit orang dosa kecil.
Yang dianggap besar kalau itu zina, kurang ajar kepada orang tua, ya, apalagi itu janji palsu, banyak ya. Sekian puluh dosa-dosa besar. Jangan dianggap kecil dosa. Ya. Jadi antara sholat dengan sholat menghapus dosa. Antara Jumat mingguan itu hapusan harian, bahkan ada hapusan jam. Kemudian hapusan apa? Mingguan, Jumat dengan Jumat. Kalau kita sholat Jumat lagi sholat, dapat menghapus. Nah, orang-orang yang nggak Jumat nggak dapat ini. Makanya jangan ikuti orang-orang yang punya pendapat Jumat kawalin, jangan ikuti deh, nggak dapat ampunan. Jangan ikut. Kalau Jumat nggak perlu, nggak wajib. Kecuali kalau imamnya habaib, misalnya ada ngomong begitu tuh, nanti jangan ikut. Ya, jangan ikut. Nggak dapat ampunan dari Nabi, dari Allah. Yang Nabi katakan. Jumat ke Jumat ampunan, mingguan ampunan. Terus Ramadan ke Ramadan, aja jangan nggak puasa. Ampunan juga tahunan. Harian penghapus dosa ada. Mingguan penghapus dosa ada. Tahunan penghapus dosa ada. Allahu Akbar. Mukaffiratun bainahunna idza tulibatil kabair. Semua itu penghapus dosa apabila dijauhkan dosa-dosa yang besar. Yang gampang aja nih yang kelihatan dosa besar ya. Kurang ajar kepada ibu bapak, kurang ajar kepada melakukan bid'ah yang besar, sayyi'ah, zina, mabuk, narkoba, ya. Syirik, riba, syirik. Kalau syirik udah ada ampunan lagi kalau syirik, ya. Syirik ada apa? Ya, juga sholat itu dosa besar juga, ya. Jangan itu, ya, supaya kita dapat ampunan itu. Dan kalau memang begini terus nih, puasa dia tetap, dia tetap, salat 5 waktu, insya Allah dia ahlu jannah, ya kan? Ya ampuni dosanya. Dia nggak zina, nggak kurang ajar sama orang tua, nggak mabok, nggak riba, nggak nipu orang. Mana mungkin dia nggak masuk surga? Orang gini, tiap hari ada pengampunan, sholat. Tiap Jumat ada pengampunan mingguan. Tiap tahun Ramadan, belum lagi yang lain-lain. Allah, alhamdulillah kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istimewa saudara, matanya dapat. Alhamdulillah. Ente bayar nggak jadi umat Nabi? Nggak bayar. Makanya kita nggak bisa bayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naam. Gala wa minha anna salatul jum'ah tudhi'u tariqa li ahliha yaumil qiyamah. Hari kiamat itu hari yang susah. Ya. Kesulitan yang luar biasa hari yaumul qiyamah itu. Wal habib alladhi turja syafa'atuhu li kulli haulin min al-ahwali muqtahimi. Dia adalah nabi Rasul yang sangat diharapkan pertolongannya di hari yang begitu sulit, begitu gelap, begitu hebat, menakutkan. Siapa yang kita harapkan? Hanya satu. La Ahmad Haddad, wala ibu ente, wala abah ente. Yang paling kasih waktu itu selain Allah, Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita kenal sama Nabi dari sekarang. Bagaimana kenal dengan Nabi? Anda nggak pernah mimpi, nggak perlu mimpi. Gak perlu cerita-cerita mimpi, gak perlu. Islam bukan agama mimpi. Sembahyang jangan tinggal, kenal Nabi. Puasa jangan tinggal, ente kenal Nabi. Sunnah-sunnah ente kerjakan, ente dekat dengan Nabi. Sholawat banyak, sahabat ente dengan Nabi. Kalau ini semua dikerjakan, kita kenal dengan Nabi. Nanti di hari yang sulit, Nabi yang bakal ngambil kita. Kita lagi bingung. Mau kemana ini jalan? Dipegang sama Nabi. Nah, anta ummati. Alai. Kalau sudah digini nama Nabi, tidur ente. Kalau sudah digini sama Nabi, tidur. Apapun di depan kita aman. Yang bisa bicara waktu itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lain nggak bisa. Makanya wal habibul ladzi turja syafa'atuhu bi kulli haulin min al-ahwali muqtahimin. Datang tuh, bakal itu datang. Ya, harapan kita siapa? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenal dari sekarang. Kenal kepada Nabi dalam artian kita mengikuti ajaran Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah,
Ya, cinta kepada Rasulullah, ada salawat untuk Rasulullah. Nah, ini kita kenal. Jamaah ini ada. Ya. Nah, baik. Ini hari Jumat bisa menyebabkan nanti kita punya cahaya di yaumul kiamah. Dari mana dalilnya? Sekarang ini. Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah, tuhsyarul ayyamu ala hayatiha. Ini hari ini bakal dibangkitkan lagi. Gimana bentuk hari kan nggak kelihatan nih hari. Kita cuma tahu Jumat, Sabtu, Minggu. Bentuknya kayak apa? Nah, ini urusan bukan urusan ente. Jangan pakai suka nanya yang repot-repot. Ya, jangan. Yang bukan urusan kita jangan diurusin. Bingung ente. Bin, kalau sholat di planet Mars, ngadapnya kemana? Nanya mana? Apa? Sholat di planet Mars, ngadapnya kemana? Ngadapnya nyungsep. Kok begitu, Bin? Belum ke planet Mars, pernah nanyain planet Mars. Ngapain? Tanyain, Bin. Wudhu supaya benar gimana? Ditanyain. Lagi sembahyang, aurat terbuka, batal tidak? Katanya. Bagaimana sholat yang baik? Pertanyaan. Tanya, kalau saya sampai di bulan, bagaimana nanti sholatnya? Boleh gosor atau tidak? Ngadepnya kemana? Kasih planet. Di bumi bulan habis mau planet aja deh. Kelebihan biarin deh, orang bantu ke planet mana? Nggak perlu itu. Ini lihat nih. Tuhsyarul ayyam ala hayatiha. Nanti hari itu akan dibangkitkan oleh Allah. Sebagaimana dia. Bagaimana itu? Allah yang tahu. Kita mau mikirin, enggak usah nanya, kayak apa tuh? Hari kayak apa? Enggak usah nanya hari kayak apa. Yang pertanyaan Anas selamat enggak? Nah, ini pertanyaan. Nanyain hari kayak apa? Enggak perlu. Kalau itu urusan Allah. Baik. Kecepatan buruk berapa, Bib? Nanyain kecepatan buruk. Buat apa ente nanya kecepatan buruk? Jangan nanya kecepatan buruk. Nabi berangkat dengan buruk, ente percaya nggak? Percaya? Nah, itu tanyain. Harus kita percaya. Tenangkan. Buruk jalannya ke kanan, ke kiri, cepat lambat bukan urusan ente. Yang punya buruk siapa? Yang menjalankan buruk siapa? Yang naik buruk siapa? Ente pakai ucap, fudul, berapa kecepatannya? Ngapain? Itu ada pertanyaan-pertanyaan betul nggak saudara? Iya. Kita mesti pintar dong. Jangan dari dulu bodoh-bodoh terus. Jangan usah ditanya. 1000 km, 2000 km nggak ada urusan kita. Bukan urusan kita, itu urusan Allah. Percuma sih dijawab juga, nggak sampai kita. Nah, baik. Tapi Jumat nanti dibangkitkan lain dengan hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu lain. Jumat lain dibentuk oleh Allah. Kemudian. Terus Zahra Muniro terang Jumat. Wah, ini orang tahu ini Jumat. Dikasih tahu mau Allah di hati kita. Ini Jumat nih. Ini hari Jumat nih. Bagaimana ditunjukkannya sama Allah kita nggak tahu. Lah kau bingung, jangan bingung. Ente kalau di tempat laboratorium yang sekarang, tuh di film-film yang horor kan ada kelihatan sini, CCTV. Itu buatan orang kan? Ini Allah. Lebih dari itu. Orang aja bisa lihat CCTV segala macam kelihatan. Apalagi CCTV-nya Allah SWT. Bukan CCTV lagi. Tengah TV itu sisi. Kalau punya Allah, tengah. Benar. Bagus semuanya. Kalau punya manusia, sisi. Bersisi aja sedikit. Ya sisi kan? Ini ada sisi, ada tengah. Yang bagus kan tengah. Sisi buat apa? Baik. Jumat cahaya terang benderang. Terus orang-orang yang suka sholat Jumat, awas nih, yang nggak sholat Jumat nggak dapat. Yang suka sholat Jumat, biasanya nggak sholat Jumat ada udzur, lain dapat juga, karena ada udzur. Nah, baik. Amma ya'ufuna biha al-arus tuhda ila khidriha kutibulahum yamshuna fi dhawiha. Orang-orang ahli Jumat kayak diarak pengantin baru mau ketemu istrinya. Bagaimana tuh? Sudah molek, sudah indah, sudah wangi, diarak. Siapa yang arak? Habib Hamid nih. Hadrah Kalibata.
Ya. Terang benderang, bagus, cakep, seolah-olah mau berangkat ke tempat pengantin perempuan di Arab. Allah. Masya Allah. Seolah-olah begitu. Ini ibarat kegembiraan ya. Mereka berjalan di terangnya ini bukan pakai obor, bukan pakai baterai. Jadi Allah Subhanahu itu yang menerima. Awwaluhum kathalji bayadun wa rihum kalmiski yaquluna fi jibalil kafur yanzuru ilaihim attaqalan la yaquluna ta'ajuban ay min husni manzari ahli al-iman. Mereka berangkat ke satu gunung yang putih, bersih, bagus, orangnya putih, bersih, bagus, ya, senang semua, bercahaya semua. Orang-orang yang bukan ahli Jumat, ada jin, ada orang juga, mungkin orang-orang yang bukan Islam juga, mereka melihat enggak kedip. Apa ini kok hebat benar nih makhluk Allah ini? Kayak begini. Itulah Jumat dan orang-orang yang memuliakan hari Jumat. Lihat mereka agak begini, lihat. Enggak berhenti. Sampai masuk ke satu pintu surga, dan masuk, enggak ada yang ikut. Yang ikut dengan mereka siapa? Muadzin. Hanya muadzin yang lillahi ta'ala. Muadzin yang tidak karena gaji. Muadzin karena Allah Subhanahu itu. Setelah masuk sudah tutup, selesai. Ya. La yukhadiruhum ahadun illa al-muadzinun al-muhtasibun. Gak ada yang ikut yang lain dari mereka ahli Jumat, yaitu kecuali orang muadzinnya. Muadzin dulu. Ya. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita dijadikan orang baik. Masya Allah, masuk surganya kayak dipakai apa? Diarak, saudara. Kan bahagia tuh. Kita di dunia aja, di dunia semua. Kalau diarak kasih nggak? Masya Allah. Ya, apalagi Mas Hadi sudah pakai baju bagus, imamah bagus, segala macam. Ya, sebentar lagi angkat tuh wazawat juga. Berangkat dari mana? Dari mulai pintu Kolbo. Mau kemana? Kalibata jauh. Enggak berasa, saudara. Ya Rasulullah. Kayak jalan tuh. Bukan kita yang jalan, bumi yang jalan, saudara. Kenapa bahagia? Apalagi ini nanti di surga. Dibandingkan surga Allah. Ya. Pengen nggak tuh masuk surga? Pengen nggak? Mati dong nanti. Kok ketawa? Emang bisa masuk surga tanpa mati? Mati dulu baru kita masuk surga, saudara. Insya Allah pada dulu umur bekal. Saudara, kalau kita sudah bicara surga, katanya tempat naruh kastor tuh itu lebih bagus dari dunia. Kayak apa surga? Bisa dibayangin nggak? Nanti di surga, kita di sini kalau lihat orang, waduh ini masya Allah, cantik ini perempuan, kayak bidadari. Nanti di surga bukan kayak bidadari lagi, saudara. Di surga nanti orang-orang dunia lebih cakep dari bidadari. Perempuan yang masuk surga itu lebih cakep dari bidadari. Katanya orang surga ini tidak ada cemburu. Di surga cemburu nggak ada, cemburu kan nggak enak di surga. Semua enak. Cemburu, ria, ujub, kesel, sakit tidak ada. Bahagia tenang terus, enak terus. Kalau ini suami istri, misalnya keluar nih suaminya, begitu balik lagi itu, Pak, yang dekat dipasangin, Pak, dengar ya, kalau nanti kita masuk surga sama istri, kalau kita keluar dari rumah, mau masuk ke rumah, si istri bilang, ya Allah Pak, kok abang tambah cakep. Terus si abangnya bilang, ya Allah adik, kok adik tambah cantik. Terus itu gitu. Tiap keluar tambah cantik, kayak apa tuh surga, saudara Allah. Nikmat. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu enggak pernah ente lihat. Mau dibayangin gimana? Enggak bisa, ada pernah lihat. Enggak pernah kedengaran bagusnya lebih dari itu. Kalau di hati-hati surga itu lebih dari itu. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Dan orang kalau sudah ngomong surga, ngapain ngomongin yang lain? Kita tutup aja di pengajian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surga kita. Udah di surga, ngapain sama-sama? ظاهر ربنا موجود لنا أو سبب لنا أو في قلوبنا في حوائجنا
ولنة شفاء أخينا فريد بن مصطفى بارك الله الله فيه شفاء كامل العاجل خلينا الله فيه شفاء كامل العاجل سبحانه وتعالى ألم وليلا وجميع مرضى المسلمين في المستشفيات. Siapa saja yang ada keluarganya, sahabatnya, tetangganya, yang sakit, Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan yang sempurna. Diri saya dan keluarga Anda semua. Biar ini dulu. Alhamdulillah, hadratin Nabi al-Fatihah. Al-Fatihah Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul wajib Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Ali wa alihi wa sallam nasika wa ali sahabat hadar al-maqam al-misal fi al-haddad Habib al-haddad Habib Abdul Hasan Abbas wa ahli jannatu walidina wa walidikum wa rahmatikum wa bil khusus akhina Rizal bin Abdullah al-Abbas anallahu warhamuh wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. ربنا انفعنا بما علمتنا وبعلمنا الذي ينفعنا وبفقهنا وفقه اهلنا كرمات لنا في ديننا مع الكفر وذكر وبوفقنا وفق امرنا ترضي ونفعنا ولتجد كل حلال لنا واخرنا يا علماء نحظى بالخير ونفعل بالشر. ربنا افتح لنا كل الشؤون واكرم بالله الكريم وامض عنا ربنا ذكر الديون ربنا تهدنا وتسر المنون وبارك اكرم من ستر والصلاه الله تغفر المصطفى حق جعلنا والرفا الى فيه من الشفاء وعلى الاله بالشفاء واصحاب المصابيح المراد. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا من المسلمين بهداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا باننا اقترفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا التوبه واغفر بكل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودنا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمع امين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول اعطى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه حتى حبي واله وصحبه عباده في الشرب والحمد لله بالفتح والثناء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما بعلم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام الله وعلى اله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع اموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واكتب في سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم اني طاعن برضاك راغب برضاك مستسلم بقضاك واكتبني من اولياء واسلك في سبيل الاولياء والحقني باصفياء. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dimaafkan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya dan saudara-saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.